selebriti sempat merasakan ganasnya paparan COVID-19. Di antaranya adalah Raffi Ahmad, Irwansyah, dan Ivan Gunawan. Padatnya aktivitas di luar rumah saat pandemi membuat Raffi dan Irwansyah serta Ivan tak bisa mengelak dari paparan COVID. Lantas, seperti apa saat Raffi Ahmad terpapar COVID-19 pasca vaksinasi hingga sempat menjalani isolasi? Dan seperti apa pula kisah Irwansyah yang kehilangan ayahnya akibat COVID-19? Ganasnya COVID juga menimpa Ayu Ting Ting, Bunga Citra Lestari, Natasha Wilona, hingga Tyas Mirasih. Lantas, bagaimana kisah BCL yang dikenal sangat steril dan juga menerapkan protokol kesehatan? Ayu Ting Ting yang dijejal dengan kesibukan di tengah pandemi. Wilona yang ketika itu menuai protes karena dikabarkan masih menerima job saat positif COVID-19. Hingga penampilan Tyas Mirasih saat berjemur di bawah sinar matahari. Seperti apa pula kisah keluarga Andika Pratama dan Ussy Sulistyawati serta pasangan Pasha Adele hingga buah hati mereka yang merasakan ganasnya COVID-19. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ganasnya COVID-19 tidak bisa dihindari oleh Raffi Ahmad. Diakui oleh Raffi, hal itu terjadi setelah ia menjalani vaksin COVID-19. Sebelum terpapar, rupanya Raffi sempat diprotes oleh rekan sesama artis karena pasca vaksinasi ia pun sempat mengabaikan protokol kesehatan hingga ia pun harus merem aktivitasnya untuk menjalani isolasi mandiri. Tapi benarkah sebagai public figure, Raffi pun sempat diselimuti rasa takut untuk mengungkap kabar dirinya yang positif COVID karena takut dituding tengah di-endorse. Gue 3 minggu nganggur. Sumpah gue 3 minggu nganggur. Gue 3 minggu nganggur. Gimana sih Pi, rasanya lu yang kayak bisa dibilang 3 minggu gak pernah ada di rumah, tapi sekarang 3 minggu lu nganggur? Di gue waktu itu karena takut COVID. Ya. Pas gue dites gue pernah positif. Beneran, tapi aneh cuman sehari. Ya memang karena gue rentan kayak gue, kita kan datang ke tempat yang memang kadang bertemu sama orang. Ya walaupun kalau misalnya di TV kan kita setiap semua swab dulu, juga selalu swab antigen, semua. tapi tetap aja pasti ada kecolongan-kecolongan. Tetap aja. Ya alhamdulillah mungkin karena gue kemarin vaksin, jadi antibodinya kuat. Tapi dan juga apa yang lo rasain? Ya ada meriangnya ada. Batuk? Ya batuk ada karena si Nagita lagi hamil. Lu pisah kamar juga tetap? Pisah rumah. Tapi lo abis negatif itu lo tetap ada jeda berapa hari dong? Oh iya, sampai dinyatakan terus ini. Tapi kata dokter ya mungkin karena vitamin D gue juga bagus. Ya berdoa aja itu mah. Vitamin C dan lain-lain. Penting jaga stamina semuanya. Terima kasih. Sip. PPKM syutingan berkurang karena ya ada beberapa acara juga kan nggak bisa jalan juga. Paling syuting YouTube aja, ada virtual, udah sih. Ya aku biar semangat karyawan aku. Mungkin kan banyak karyawan teman-teman yang maksudnya mungkin karyawan aku ada keluarganya yang kena COVID. Jadi aku bantu naikin gaji karyawan transfer 20% supaya mereka bisa bantu keluarganya. Karena tapi pemasukan karyawan sendiri naik gak sih? Iya. Kalau pemasukan nggak usah dihitung-hitung lah. Yang penting kita udah aja ikhlas, berkah aja. COVID-19 tak hanya menyerang Raffi Ahmad saja, tapi juga Irwansyah. Dirundung rasa khawatir, istri dan anaknya ikut terpapar.
Irwansyah pun langsung menjalani isolasi mandiri di kamar berbeda. Di saat kondisi itulah, Irwansyah dirundung rasa rindu akan keluarga kecilnya, sehingga ia pun memantau aktivitas istri dan anaknya melalui kamera CCTV. Saat Irwansyah berhasil sembuh, justru sang ayah yang pergi selamanya setelah terpapar COVID-19. Assalamualaikum guys, nih Masya Allah, Subhanallah, hari ini aku dinyatakan positif. Saskia cerita bahwa mertuanya, bapaknya Irwan, beberapa hari sakit itu tidak mau dibawa ke rumah sakit. Ternyata baru saja dibawa ke rumah sakit, sampai di perjalanan meninggal. Lagi ngobrol sama Saskia, Bapak sebentar Pak, ini kok Irwan nangis ya. Bapaknya Irwan sedang teleponan sama adiknya. Ayahnya meninggal di perjalanan. Perjuangan Irwansyah terpapar COVID-19 hingga berhasil sembuh juga telah dilalui oleh desainer Ivan Gunawan. Tingginya semangat hidup Ivan membuatnya berhasil lolos dari COVID-19. Kalau saya sih yang penting tidur cukup. Kalau lagi aktivitas nyari air, cuci tangan kan terkadang juga susah gitu. Jadi ya insya Allah ini bisa dipegang masing-masing. Bapak juga pakai. Iya. Oke, Pak. Udah. Dulu. Oh, oke. Guys, jadi betapa pentingnya kita menjaga kesehatan, terutama untuk diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat pastinya. Ya. Masker saya sampai 2 saya. Raffi Ahmad, Irwansyah, dan juga Ivan Gunawan hanya segelintir selebriti yang merasakan paparan COVID-19. Lalu, seperti apa kisah Ayu Ting Ting, Bunga Citra Lestari, Natasha Wilona, hingga Tias Mirasih yang terpapar COVID-19? Dan apa kehebohan yang pernah menimpa Wilona dan juga Ayu Ting Ting? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bahaya virus corona juga mengintai Ayu Ting Ting dan Bunga Citra Lestari. Tapi uniknya, sejumlah selebriti yang sudah berusaha keras untuk menjalani hidup sehat dan juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti BCL justru masih terpapar COVID-19. Dan di tengah perjuangan keras BCL untuk sembuh dari virus corona, BCL justru dicecar dengan tudingan tengah mendapat endorse atas isoman yang ia jalani. Sementara itu, Ayu Ting Ting yang terpapar corona sampai 2 kali pun membuatnya harus berhenti sementara dari padatnya kesibukan yang ia jalani. Lantas benarkah terpapar corona membuat Ayu Ting Ting menjadi jera karena terlalu ngotot saat bekerja di tengah pandemi? Vidi bentar, jangan gitu, jangan tegang. Lemesin aja, lemesin. Dimarahin. Sakit banget, sumpah. Sakit banget, ini sakit gua tau hidup gua. Sakit banget. Kondisi tubuh juga harus semuanya sehat, nggak boleh ada yang sakit ya, vitamin, terus minum air putih dan lain-lain, olahraga. Aja sih. Menjaga juga nggak sih ketemu orang atau membatasi sekarang? Enggak juga lah ya. Ya semuanya udah takdir. Cuma kan ya kita harus lebih hati-hati aja, lebih waspada aja semua. Mudah-mudahan semuanya sehat, amin. Ketika Ayu Ting Ting harus menghentikan sementara aktivitasnya di panggung hiburan karena 2 kali terpapar COVID-19, artis Natasha Wilona justru sempat menghebohkan publik karena tersiar kabar kalau Wilona tetap ngotot untuk menerima job meskipun hasil tes menyatakan dirinya positif COVID-19. Wilona yang ketika itu berstatus OTG berhasil sembuh dari paparan COVID-19. Hanya
akhirnya memutuskan untuk mengupload hasil swab aku. Karena kan aku nggak mau kalau, maksudnya aku emang bukan tipikal artis yang setiap kali nge-swab upload di sosmed. Dan aku yakin kayaknya teman-teman pun semuanya, apalagi kita semua yang kerja di entertainment, kita tahu kan prosedur dan juga protokol kesehatan tuh kayak gimana. Jadi kayak nggak mungkin kalau kita setiap kali nge-swab upload di IG story, setiap kali nge-swab upload di IG story. Sedangkan udah nggak tahu lagi puluhan dan belasan swab yang kita lakukan. Jadi kalau aku pribadi sebenarnya di sini nggak mau aku nggak mau berkomentar soal IG story atau curhatan yang dibikin sama orang lain, karena yang bikin kan dia. Aku pun juga nggak tahu sebenarnya yang dia maksud itu siapa. Jadi aku di sini lebih menjelaskan karena banyak orang yang malah bertanya-tanya dan ada berita simpang siur, dan karena ini berhubungan tentang kesehatan aku juga, makanya aku akhirnya upload itu kemarin di IG post aku. Sesimpel itu sih sebenarnya. Hasil swab PCR aku itu tanggal 2 dan aku photoshoot tanggal 3. Tak kalah heboh dari Natasha Wilona, artis Tyas Mirasih juga terpapar COVID-19. Aksinya yang sempat membuat netizen karena dibuat gagal fokus lantaran kerap tampil seksi saat tengah berjemur di bawah matahari. Paparan COVID-19 yang dialami oleh BCL, Ayu Ting Ting, Natasha Wilona, dan juga Tyas Mirasih juga dirasakan oleh keluarga Andika Pratama Usi dan Pasha Ungu Adelia. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. COVID-19 tak hanya membuat gentar Bunga Citra Lestari, Ayu Ting Ting, Natasha Wilona, hingga Tyas Mirasih. Tapi, hal itu juga menghantui keluarga Andika Pratama dan Usi Sulistiawati. Bermula dari Usi beserta 8 orang di rumahnya yang terpapar COVID-19. Lalu, Andika yang terpapar setelah Usi dinyatakan negatif. Kondisi itulah yang membuat Andika dan juga Usi kemudian menyadari bahwa virus corona itu nyata dan juga berbahaya. Hingga membuat pasangan ini pun sangat berhati-hati dalam menjalani hari-hari mereka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kalau saya kan kebetulan kemarin alhamdulillahnya OTG, saya nggak ngerasain yang gimana-gimana, cuman yang bergejala itu istri, anak, sama orang-orang di rumah. Ya alhamdulillahnya masih bersyukurnya dikasihnya gejala ringan, meskipun buat Usi yang menjalani, anak saya yang menjalani, ngelihatnya kayak nggak tega, kasihan, harus komitmen isolasi mandiri. Yang rugi akhirnya rugi di waktu. Karena kita nggak harus isolasi dan lain-lain lah, terpisah secara ini. Ya ruginya di situ gitu. Cuman ya jadi pelajaran. Istri saya itu orangnya yang super bersih sebenarnya, tapi masih bisa kena. Berarti kan ini teguran juga bahwa ini bisa kena ke siapapun meskipun kita udah istilahnya menjaga diri sebaik mungkin. Karena ya apa ya, kita sih nganggapnya udahlah, mungkin memang ini gilirannya keluarga kita untuk dapat gitu, untuk ngerasain kayak gini meskipun kita udah jaga. Tapi protektif iya, istri saya terutama karena dia punya rasa trauma satu. Apalagi dia kemarin kena juga lagi dalam kondisi menyusui. Jadi dia mentalnya banyak serang gitu. Maksudnya waktu yang hilang buat anak dan suaminya. Di satu sisi dia menyalahkan dirinya, akhirnya nularin kemana-mana. Padahal sebenarnya ya nggak perlu merasa seperti itu, tapi istri saya kejebak dengan mindset. Saat keluarga Andika dan Usi pertama kali terpapar COVID-19, musisi Pasha Ungu
bahkan sudah 2 kali terpapar COVID-19. Diketahui, Pasha terpapar virus tersebut pada awal Juni 2021. Kemudian terpapar lagi baru-baru ini. Satu keluarga pun menjalani tes PCR 3 hari kemudian, di mana sang istri Adelia Wilhelmina, juga kedua anak mereka, yakni Saka Diandra Sultan Yusuf dan Princess Kayla Mutiara Pasha, serta satu anggota keluarga lain ikut juga terpapar. Vokalis band Ungu itu pun juga mengaku kondisi tubuhnya memang tengah drop sebelum terkena serangan virus corona. Pasha pun menjalani isolasi mandiri selama 14 hari, sementara Adele dan kedua anak mereka melewati masa karantina selama 17 hari. Tahun terakhir masa jabatan saya kan kami masih ngurus COVID juga di sana. Bisa dikatakan sebenarnya kalaupun saya harus kena mestinya di sana, karena intensitas pertemuan dengan masyarakat yang terdampak itu kan terpapar itu kan cukup sering. Nah, di sini kemarin mungkin karena aktivitas cukup tinggi, kemarin kegiatan pagi sampai malam tidurnya mungkin kurang, makan juga nggak sesuai misalnya kan dengan kebutuhan badan. Ya, orang bilang lagi drop lah, istilah lagi drop, ya udah kena. Kita juga nggak bisa nyalain siapa, ketemu siapa nggak, udah lupa. Sempat bangun juga saya, aduh bagaimana? Kan langsung berita-berita kematian karena COVID kan banyak sekali gitu kan. Psikisnya kena seperti saya. Kita sebelumnya kan memang di rumah sama-sama. Sebelumnya di rumah sama-sama, kita berlima sama ajudannya ibu, Tete. Nah, pada saat kami periksa PCR itu kan saya positif. Tete sama anak-anak enggak. Belum ternyata. Cuma kan kami sudah berinteraksi tuh hari-hari sebelumnya. Kan nggak mungkin anak saya pulangin ke Bogor, takutnya dia udah kena juga, cuma karena proses inkubasi itu kan. Udah bentar, begitu 3 hari saya PCR lagi, semua anak-anak positif juga, dan dia positif juga. Kita komunikasi dengan rumah sakit, dokter yang ditunjuk untuk menyampaikan itu apa komunikasi, disampaikan, alhamdulillah. Dapat obatnya, udah kita minum. Lebih tenang sih ya, maksudnya hati itu lebih tenang kalau dari dokter langsung. Kemarin alhamdulillah saya sih tidak sampai merasakan yang mungkin orang dengar di luar sana kan sampai yang susah napas, satu nasinya di bawah 95 dan lain sebagainya, itu kan saya alhamdulillah kita nggak nyampe kayak gitu. Jadi prosesnya ya di rumah kita olahraga kecil gitu kan, olahraga ringan, makan yang benar gitu kan, maksudnya itu benar-benar tertib tuh. Baru itu tuh makan pagi bener, siang bener jamnya, malamnya bener jamnya, terus malam masih cemilan kalau masih, pokoknya jangan kosong perutnya, minum obatnya tertib. Alhamdulillah nggak sampai disebut isolasi sih, biasa aja kita taruh di Bogor. Kan kemarin kenanya kan di sini di rumah Jakarta. Nah, di Bogor, udah kita bilang sama termasuk teteh yang jaga di sana juga, kita bilang jangan kemana-mana. Maksudnya jangan sampai ada kotak dan orang kita juga nggak tahu kan. Kan kita udah ngerasain nih. 2 minggu di rumah, sampai saya malah 3 minggu nggak kemana-mana kasarnya gitu kan. Jadi bisa dibilang begitu, gitu. Tapi ya udah pelan-pelan saya bilang, maksudnya terlalu parah juga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu 3 kali sehari pada jam 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.